Rohman dan Rohim tidak lahir dari keluarga mampu. Sang ayah, Mukamil, bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Assalamualaikum. Keluarga ini tak punya banyak uang untuk membawa Rohman dan Rohim berobat. Gimana kabar nih? Tapi saudara kembar ini punya ayah dan ibu luar biasa yang mencurahkan kasih sayang dan perhatian untuk perkembangan Rohman Rohim. Sekolah ngapain aja sih? Tadi kan nih pas itu pas menyayangi pintar cekis tuh Checklist. ya Checklist. gimana Tadi suruh apa aja, Mas? tuh suruh milih Eh? tuh milih Milih. silang Ya. entar berarti kenapa tuh Mak? Hmm? Kurang jejak kayak Pak. Iya, kurang jejak kakinya, makanya dengkulnya ini harus jejak. Makanya dilurusin. Jadi dia nggak main makanya main HP. diginiin. Jadi ini Oh, yang pinter ya. Belajar. Rohim? Ya. ya Ya pertama dukungan dari bapaknya ya, bilang anak ini nggak mungkin seperti ini kalau kita nggak anu. Kan saya udah dapat ketemu dari Bakti Luhur juga, bilang anak ini cuman terlambat waktu datang ke sana itu terlambat kan. Wah Rohman ini terlambat kata bang itu. Tapi ya kalau orang tuanya motivasinya ada ya gimana cara penanganannya ya mungkin bisa. Ya, makanya dari itu saya mulai ini dah masa anak sendiri pasti saya yakin bisa gitu. Lagian kalau diumpetin juga percuma kan. Anak ini tidak bersosialisasi, tidak apa, jadi sedikit-sedikit rasa itu hilang. Tapi ya karena kan pasti timbul lagi begitu kan kalau udah ada orang ngomongin, ya otomatis gimana ya Mas ngeliatin anak-anak yang jalan. Kadang saya nangis tuh ngeliat bocah kok anak saya seperti ini gitu. Ini, kaki selonjorin. Man, kakinya selonjorin. Eni awalnya memang sempat malu punya anak cacat. tadi kan Tapi Eni cepat bangkit karena anak kembarnya akan tumbuh besar. belajarin Pak IPA. Belajar gimana sih? Jadi ngapain? Pertama ya Mas punya anak seperti ini, pertama sedih jelas otomatis sedih ya. Terus gimana penanganannya juga saya bingung waktu itu nih, anak ini apa bisa jalan apa enggak, seterusnya selanjutnya gitu kan saya takut ini anak. Jadi gimana kan bagian lingkungan juga tidak mendukung kan punya anak seperti ini, kayaknya lingkungan wah banyak dari omongan tetangga kayaknya nggak enak dah didengar gitu. Jadi saya anak ini pertama sebelum ketemu sama yayasan, ya anak ini jarang saya keluarin. Dibagiin langsung dipulang. Semua ibu pasti ingin anaknya jadi anak yang mandiri kelak. Kan nggak ada kekurangan. Begitupun Eni, Ya. perempuan asal Pontianak ini mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara menangani anak cerebral palsy. Manu jadi apa? Dokter. Ya, jadi dokter itu harus rajin. Saya mah tahunya itu dari suster doang. Ini anak sehari-harinya kan harusnya diurut tuh, diketahuin. Kalau pas waktu terapi bocah itu nggak diurut tuh, nggak dimesek tuh, ketahuan ototnya akan ngaku lagi. Jadi setiap hari kalau bisa setiap hari tuh di 5 menit diurut gitu loh, biar ototnya biar ini lemes gitu loh jatuhnya kakinya. Ya untuk orang tua yang punya anak seperti saya ya, pertama ya motivasi dari ibunya. Ibunya harus ini, dia yang harus kan menerapi anaknya, yang ilmu yang dapat dari terapi harus terapkan ke rumah. Itu cerebral palsy itu ototnya ngapa gitu loh, melemah atau apa. Kalau tidak digerakin, tidak terapi, tidak apa setiap hari itu, ya otomatis begitu lagi, begitu malah lebih parah jatuhnya. Ayo Rohim sini. Bisa. Jalan sendiri ayo. Terus, yang jejak kakinya. Ayo. Terus, bisa. Dengan kesabaran dan kasih sayang luar biasa kedua orang tua mereka, Rohman dan Rohim tumbuh dalam keceriaan. Bapak dia bisa. Bapaknya di sini apa? Ayo sini. Bengong dia. Belajar. Ayo udah nih. Tangan satu dong. Semangat dong. Semangat. Turun. Baju diri.
Tekad kuat inilah yang membuat perkembangan kemampuan otot kaki Rohman Rohim maju pesat. Maka tak salah, semangat yang kita saksikan dari keluarga sederhana ini menobatkan Rohman Rohim sebagai Duta Difabel Indonesia. Terus. Duduk. Anak-anak dengan kasus sama seperti Rohman Rohim bahkan banyak yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kisah ini diharapkan bisa menginspirasi para orang tua lain yang senasib untuk tidak menyerah. Tubuh adalah ciptaan Tuhan. Tahukah? Tahukah kamu bagian tubuhmu? Ya, saya pinginnya Rohman Rohim itu seperti anak yang lainnya ya. Anak ini sini saya nggak maunya saya itu Rohman Rohim ke depannya seperti anak-anak yang lain, bisa berjalan, bisa bermain, itu yang saya pinginkan. Ya, apa yang saya dapatkan ilmu dari sana ya saya terapkan ke dia. Walaupun kadang dia kalau saya latih nangis itu nggak mau, mama capek, tetap saya marahin, itu bocah harus mau. Karena saya sampai nada tinggi itu baru dia. Iya dah katanya, tapi sambil nangis dia kalau saya sambil nangis, tapi tetap sampai keringatan dia itu udah capek enggak? Capek baru saya istirahat sebentar tuh. Ntar ajak ngomong lagi, ayo lagi ya, baru itu mereka rileks tuh. Kalau kadang kan saya sampai suara kenceng. Kan sewaktu-waktu kan saya tua mas, ntar kalau dia mau sama siapa gitu, saya mikir ke depannya gitu. Cari yang lemah. Berdiri lagi. Ayo. Berdiri sendiri. Ayo. Yang pegangan. Panjang jangan terus jangan lambat, terus panjangin. Bagus. Mama kalau ngajari abetah ya nggak tahu, orang namanya saya nggak bisa hurufnya, huruf A, huruf B kayak ngapa, huruf kecil, huruf besar nggak ngerti. Karena wanita ingin